Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya taat, nikmat beraktivitas, nikmat menghirup udara segar, nikmat bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi aktivitas kita dan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Salawat beriring salam terlebih kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Semoga Allah kita bisa senantiasa istiqomah ya melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang pemuda yang menaiki kuda. Pemuda itu seorang musafir, jadi sedang melakukan perjalanan dari kota ke kota yang lain. Nah, kebetulan pemuda itu kehabisan bekal, jadi kehabisan makan dan juga kehabisan minum. Ini di suatu padang pasir. Nah, ternyata pemuda itu melihat ada suatu kemah dan beliau dekati kemah itu. Nah, kata pemuda itu, saya melihat suatu pemandangan yang sangat memilukan. Jadi kata pemuda itu, dia melihat ada seorang laki-laki yang tangannya putus, kedua tangannya putus, kakinya putus, dan juga matanya buta. Begitu. Lalu pemuda itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu orang yang tidur dengan punggungnya itu, yang tidak punya tangannya putus, kakinya putus, matanya putus, itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pemuda yang tadi datang mendekati, wahai tuan, Anda ini siapa? Kenapa bisa di padang pasir seperti ini, sendirian, tidak ada siapa-siapa? Kata bapak tadi, saya adalah salah satu hamba Allah. Lalu bertanya kepada pemuda tadi, lalu Anda siapa? Saya ini adalah musafir, saya sedang safar, dan saya kehabisan bekal, makanan dan juga minuman. Begitu. Maka dari itu saya sedang mencari makanan dan juga minuman. Kata bapak yang tadi, yang tangannya putus, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada saya. Lalu pemuda itu heran, wahai tuan, nikmat Allah mana yang sedang engkau syukuri dengan keadaan seperti ini? Kata bapak tadi, diamlah wahai pemuda, sungguh nikmat Allah telah banyak yang telah dikaruniakan kepada saya. Saya bisa mengucapkan kalimat saja itu sudah suatu nikmat yang sangat besar. Saya bisa mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Akhirnya pemuda itu terkagum-kagum, ada ya orang seperti ini ya, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, matanya buta, hanya berbaring saja tidur, itu bisa mensyukuri nikmat yang sangat luar biasa. Begitu. Lalu pemuda itu bertanya, wahai tuan, adakah yang bisa saya bantu? Kata bapak tadi, wahai pemuda, tolong carikan anak saya. Saya tinggal di sini, di gurun ini, tinggal bersama anak laki-laki saya. Dia yang biasa memberikan saya makanan, memberikan minuman,
merawat saya, dan sudah 3 hari ini anak saya tidak kembali lagi. Saya minta tolong carikan. Dan perlu Anda ketahui, di gurun ini tidak ada orang lagi selain saya dan anak saya. Kata pemuda itu, baik, saya akan cari. Lalu cari keliling tenda, sekitar tenda itu, berjalan-jalan. Lalu pemuda itu melihat ada jenazah manusia itu sedang dicapik-capik dan juga dimakan sama singa. Jadi pemuda itu yakin pasti ini anak dari bapak tua tadi gitu. Lalu dia kembali ke perkemahan dan bingung bagaimana cara menjelaskan kepada bapaknya. Bapaknya sudah tangannya putus, kakinya putus, buta, anaknya dimakan pula dengan singa. Lalu akhirnya kembali ke perkemahan. Wahai Tuan, apakah engkau pernah mendengar kisahnya Nabi Yusuf? Kata pemuda tadi. Iya, saya pernah mendengar. Coba ceritakan, kata pemuda tadi, minta diceritakan. Jadi kata bapak tadi, sungguh Nabi Yusuf adalah salah satu hamba Allah yang paling sabar. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit selama 20 tahun, penyakit kusta selama 20 tahun, hartanya seluruhnya habis, anaknya 12-nya itu meninggal, ditinggalkan oleh kaumnya dan juga ditinggalkan oleh istrinya. Dan beliau adalah salah satu hamba Allah yang sangat sabar sekali. Lalu pemuda itu berkata, wahai Tuan, semoga engkau bisa menjadi sebagian kecil dari Nabi Yusuf. Saya tadi melihat bahwa anakmu telah meninggal dimakan oleh singa dan dicabik-cabik. Dan pemuda itu mengira kalau bapak itu bakalan sedih kan, bakalan menangis. Tapi ternyata apa yang diucapkan oleh bapak itu? Yang diucapkan oleh bapak itu adalah alhamdulillah, zat yang telah menjadikan anak saya masuk surga duluan. Pemuda itu tambah heran kan, mengapa engkau berkata seperti itu, wahai Tuan? Kata bapak tadi, dalam teori syariah atau dalam hukum agama Islam, kalau misalnya ada anak yang beribadah kepada Allah, menjalankan sholat, berbuat baik, lalu berbakti pada orang tua, maka dia akan masuk dalam surga. Dan anak saya itu selain rajin beribadah, dan dia juga berbakti kepada saya selaku orang tuanya. Lalu terjadi hal yang luar biasa. Lalu bapak tadi itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu meninggal. Jadi pemuda itu semakin bingung kan, sudah kehabisan bekal, mencari makan, mencari minum, lalu ada orang meninggal pula. Ada pemuda itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pemuda itu akhirnya keluar dari tenda, berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah seorang untuk datang ke sini untuk membantuku. Akhirnya qadarullah, ada 4 orang menaiki kuda. Akhirnya pemuda itu teriak, wahai fulan, kesini. Itu minta bantuan sama 4 orang tadi. Ada apa, wahai pemuda? Di dalam tenda ini ada seorang pria yang tangannya putus, kakinya putus, dan matanya buta. Dan orang itu telah meninggal baru saja. Itu kata 4 orang tadi. Ada laki yang tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Jadi seolah-olah kenal gitu. Tanya pada pemuda tadi, seolah-olah kenal sama orang tadi. Iya, akhirnya 4 orang tadi mengecek, sudah ditutupi kain sama pemuda tadi, mengecek, dan setelah mengecek jenazah bapak tadi, itu 4 orang tadi menciumi wajah bapak tadi.
Pemuda tadi semakin heran kan, semakin bingung. Tunggu sebentar, wahai Tuhan. Ada apa? Kenapa Anda menciumi jenazah orang ini? Kata orang-orang tadi, Anda tidak tahu siapa dia? Saya tidak tahu. Sungguh, beliau ini adalah Abu Kilabah, seorang sahabat Nabi yang terakhir. Kami sudah lama sekali mencari beliau karena raja meminta beliau untuk menjadi hakim. Tapi beliau tidak mau sehingga beliau melarikan diri dan pergi sampai di gurun ini. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, sahabat Abu Kilabah itu tidak mau menjadi hakim karena beliau tahu konsekuensi amanah ya. Menjadi amanah, menjadi hakim atau qadhi itu sangat berat. Imam Malik juga diminta menjadi qadhi diminta oleh raja untuk menjadi hakim atau qadhi. Tapi beliau menolak karena yaitu beratnya amanah begitu. Sampai-sampai beliau disiksa dan lain-lain, tetap tidak mau. Tapi kalau Imam Syafi'i itu menjadi hakim atau qadhi karena memang beliau terkenal kecerdasannya, karena beliau memang ingin menyelesaikan masalah-masalah umat gitu. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya adalah bagaimana cara sahabat Nabi Abu Kilabah ini itu mensyukuri nikmatnya. Iya, kalau levelnya sahabat Nabi seperti itu ya, walaupun tangan kakinya putus, matanya buta, tapi rasa syukurnya itu tidak terkira gitu. Dan yang sangat luar biasa adalah setelah beliau mengucapkan syahadat itu langsung Allah wafatkan. Jadi Masya Allah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal maka dia akan masuk surga. Jadi begitu. Dan perlu kita tahu teman-teman, ujian seperti itu hanya terjadi di dunia. Jadi ketika di akhirat nanti, ketika Allah membangkitkan, maka jasad postur tubuhnya itu akan kembali normal, tangan dan kakinya, matanya akan kembali normal. Jadi tidak putus seperti itu. Dan kalau akan dibangkitkan sebesar Nabi Adam, gitu. Jadi misalnya seseorang mempunyai penyakit yang parah ya, seperti kanker atau tumor dan lain-lain, itu ada seorang dokter yang meneliti ya. Jadi pasien kanker ya yang parah itu setelah meninggal itu dicek, ternyata penyakitnya itu hilang seluruhnya, walau alam sob ya. Jadi ya begitu. Mudah-mudahan kisah ini manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon maaf, kekeliruan mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.